Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhliah Alia dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 4 kelas A. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sejarah Dakwah yang bertema hubungan sejarah dakwah dengan disiplin ilmu lainnya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kita masuk ke materi yang selanjutnya ya. Bisa dilihat, di sini saya akan mempresentasikan tentang hubungan sejarah dakwah dengan disiplin ilmu lainnya. Nah, sejarah dakwah itu adalah kajian tentang penyebaran, penyampaian, dan perkembangan ajaran Islam dari masa ke masa. Nah, dakwah tersendiri itu memiliki arti yaitu penyampaian ajaran agama Islam gitu. Sedangkan sejarah dakwahnya itu adalah proses masuknya dan proses berkembangnya ajaran Islam itu kepada kita gitu ya. Nah, di sini itu ada dua bagian ya. Yang pertama itu ada bagian dari sejarah Islam dan yang kedua itu ada hubungannya dengan ilmu sosial dan behavioral science. Nah, yang dari bagian yang sejarah Islam ya, ada itu sejarah peradaban Islam. Nah, kita bisa tahu ya bahwa sejarah peradaban Islam itu menjadi faktor utama gitu dalam penyebaran Islam dan membentuk peradaban gitu ya. Jadi ajaran agama Islam itu bukan hanya membentuk keagamaannya saja, tetapi nanti itu di sana tuh ada sistemnya gitu ya, terus pemerintahannya gitu kan. Nah, contoh kecilnya seperti kota Baghdad dan juga Cordoba ya yang kita kenal itu tuh menjadi pusat ilmu terbesar karena apa? Karena dakwahnya itu berkembang di sana gitu ya. Terus yang kedua itu ada sejarah pemikiran Islam. Nah, sejarah pemikiran Islam itu dipengaruhi oleh para tokoh-tokoh ulama gitu ya. Nah, para tokoh ulama itu tuh menggunakan pendekatan-pendekatan yang berbeda gitu ya untuk murid-muridnya. Yang dimana pendekatan-pendekatannya itu ada dua gitu ya di dalam caranya itu. Yang pertama itu ada dakwah tasawuf. Nah, dakwah tasawuf itu menggunakan cara penuturan yang lembut gitu ya dan menyentuh hati gitu agar si marhunya itu mau gitu diajaknya itu. Terus yang kedua itu ada dakwah reformis. Nah, dakwah reformis itu adalah dakwah yang lebih ideologis gitu atau tekstual gitu ya. Nah, kan di sini juga betul ya metode dan cara dakwah itu dipengaruhi oleh ide, gagasan dan pemikiran para tokoh Islam. Terus ada yang ketiga itu sejarah pendidikan Islam. Nah, kita tahu ya bahwa pendidikan itu adalah alat utama gitu untuk berdakwah gitu ya, atau media utama dalam proses berdakwah gitu. Kalau misalkan kita ingin dakwah jangka panjang gitu ya, contoh kecilnya seperti di pesantren. Nah, kita itu di pesantren dituntut untuk menjadi ulama gitu ya. Kayak misalkan kamu bisa dakwah besok gitu, ceramah besok. Nah, di pesantren itu ruang untuk mengajarkan kita menyebarkan agama Islam gitu ya, untuk berdakwah gitu dengan di pesantren ini. Tidak hanya pesantren gitu ya, ada madrasah, majelis taklim gitu, tidak untuk beribadah saja, tetapi juga mereka itu berperan dalam dakwah juga gitu, kayak menuntut ilmu. Sekarang kan sering dipakai kajian-kajiannya, majelis-majelis itu tidak hanya beribadah saja. Terus yang keempat ya, ada hukum Islam. Nah, hukum Islam itu berperan dalam menyebarkan, menjelaskan dan juga memahami syariat serta hukum Islam. Gimana sih kan kita teh di dalam Islam teh ada ininya, ada kayak sholat gitu ya, terus puasanya. Nah, itu tuh di dalam hukum Islam tuh diajarkan gitu, kayak tata cara sholat gitu, cara tata berwudu gitu diajarkan. Tidak hanya itu saja, diajarkan juga tentang bermuamalah atau jual beli di dalam Islam gitu ya. Terus yang terakhir ada sejarah keilmuan Islam gitu ya. Nah, dakwah ini tuh mendorong lahirnya dan berkembangnya berbagai ilmu tradisi keilmuan Islam gitu. Jadi kenapa sih ada keilmuan Islam? Kan tadi misalkan si itu nyata muridnya teh udah belajar dari sejarah peradabannya, dia udah hafal gitu, pemikiran Islamnya dia tahu gitu, terus dan hal lainnya dia tahu. Nah, dia tuh bisa mengkaji kitab ataupun menulis kitab juga gitu ya. Dan dia itu mampu mengembangkan atau menyebarkan luas lagi gitu ke khalayak ramai gitu ya, banyak. Lanjut yang kedua ya, kita ke hubungan dengan ilmu sosial. Nah, kita bisa lihat ya, yang pertama
itu ada psikologi. Jadi di dalam dakwah juga ya, bukan hanya tentang penyebaran agama Islam saja, tetapi kita juga harus mengetahui kondisi mental gitu ya. Terus manfaat yang mau kita dakwahi gitu, kayak misalkan dari segi remaja gitu atau orang tua itu pasti berbeda ya dakwahnya. Kayak misalkan remaja itu mereka tuh lebih ke dakwah-dakwah yang relate sama kehidupan mereka gitu ya. Sedangkan kalau kalau orang tua itu lebih tegas gitu ya, lebih kayak harus yang emang jangan yang relate kayak anak muda gitu. Jadi harus dibedakan juga gitu. Nah, terus di psikologi ini juga tuh harus memahami kondisi kejiwaan si mar'u gitu. Jangan tiba-tiba kita ceramah ke anak kecil gitu ya, misalkan ke remaja, tapi diceramahinnya teh beda nih sama si remaja itu teh, kan itu teh sama kondisi mental dia teh ini nih, atau berbeda lah gitu ya. Terus yang kedua itu ada dari segi sosiologi. Nah, dari segi sosiologi itu tuh kita akan memahami kondisi masyarakat gitu ya. Terus mengetahui masalah sosial gitu, kayak budaya, adat, atau perubahan sosial di masyarakat itu sendiri. Contohnya kayak gini, misalkan kita berdakwah di kalangan orang yang miskin gitu ya. Nah, tema dakwah kita itu harusnya apa ya? Solusi kemiskinan gitu. Nah, sedangkan ketika kita berdakwah di masyarakat lain, itu harus lebih yang intelektual gitu ya. Terus yang terakhir ya, masuk ke terakhir ada komunikasi. Nah, komunikasi itu adalah alat utama dalam berdakwah ya, atau teknik dan metode penyampaian pesan dakwah agar efektif gitu ya. Jadi gini, jadi ketika komunikasi kita tidak benar gitu ya, pesan dakwah yang tadinya benar akhirnya jadi salah karena komunikasi kita ya kurang gitu. Nah, jadi di komunikasi kita itu ada 3. Yang pertama itu si dai itu harus mempunyai 3 skill komunikasi. Yang pertama itu ada dari skill bicara, terus ada teknik persuasi, dan juga pemanfaatan media. Nah, apalagi di zaman era digital sekarang ya, kebanyakan dai Gen Z gitu ya. Kebanyakan dai Gen Z itu lebih menggunakan media sosial gitu ya, kayak misalkan Instagram, TikTok, YouTube gitu. Mereka lebih mengutamakan media sosial itu gitu. Tidak menutupi kemungkinan juga masih banyak pula dakwah yang tidak di media sosial saja, tetapi di masjid-masjid besar juga sekarang masih banyak kan peminatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.